فريق المعارضة كان هذا مبدأ أمن قطعي صريح. Bikin kayak penelitian. Waktu itu saya kedapatan yang tentang gizi. Jadi itu bikin kayak project kayak sosial gitu. Jadi dari jurusan lain tuh ada yang ke pengamen jalanan, ada yang ke panti asuhan. Nah, kebetulan saya kepikirannya ke gizi. Nah, dari situ juga saya kepikiran buat Jelata Sehat dari situ. Nah, di situ kan nyari-nyari masalah-masalah isu-isu tentang gizi, terus tentang stunting, terus tentang anak-anak yang di pedalaman yang pusing lapar, yang pokoknya gitu-gitulah. Nah, dari situ jadi kayak awareness terhadap kesehatan tuh kayak tumbuh gitu. Jadi ternyata banyak sih yang nggak tahu tuh fungsinya protein apa, karbohidrat apa gitu. Terus di ending projectnya kan langsung ke SD-nya, SD sekitar Tasya gitu. Nah, di situ juga bener-bener ngelihat secara langsung banyak sih yang belum tahu tentang apa sih telur itu fungsinya gitu, kandungan apa sih yang ada di nasi. Padahal mereka mayoritas sudah di atas kelas 4 yang mestinya udah belajar tentang itu gitu. Jadi baru ternyata masih banyak sih yang nggak care sama beginian gitu, padahal ini penting gitu kan. Akhirnya dari situ coba bikin produk yang sehat. Jadi orang-orang kan gluten free, gluten tuh apa sih aslinya, ini tuh apa sih aslinya, kan kayak gitu. Jadi ada kepikiran ternyata ini sehat gitu. Jadi di situ sih juga nilai lebihnya. Kalau dari bisnis sih dari orang tua sih, soalnya orang tua backgroundnya bisnis. Tapi untuk mengumpulkan semangatnya itu dari guru-guru di Taskia, dari teman-teman gitu. Soalnya kalau tahu pengetahuan tentang bisnis tapi nggak punya mental buat bikin bisnis kan sama aja gitu. Jadi kalau mental dan lain-lainnya, unsur-unsur lainnya selain pengetahuan bisnis sih dari orang tua. Tapi yang unsur X-nya itu dari Taskia sih. Dulu kan juga sempat waktu masuk TSA bagian entrepreneur. Dari situ juga latihan jualan kecil-kecilan gitu. Walaupun lingkupnya Taskia doang itu juga, tapi juga ikut ada kejadian-kejadian. Jadi mentalnya juga kelatih dari situ sih. Misalnya kan waktu itu jualan minuman, es batunya mencair, terus juga keterbatasan kan, kita juga nggak bisa keluar pondok, jadi semuanya serba online. Dan itu percaya nggak percaya ya udah pesen aja gitu. Alhamdulillahnya datang gitu sih. Terus juga kayak semangat kan programnya kelas 12 itu ada semangat dari atasan itu kan, biasanya setiap Senin pagi kalau nggak salah. Nah itu sih juga bikin semangat lagi. Terus kalau ngundang-ngundang kayak bintang tamu gitu juga kayak semangat untuk berkembangnya tuh kayak muncul gitu. Kalau dari foundernya Langit Biru itu gimana sistem yang syariah itu bisa ngasih keuntungan balik ke kita gitu. Jadi gimana ya cara pengaturan uangnya itu tanpa riba, tanpa ini, terus pokoknya semua yang bergantung sama syariah itu bakalan baliknya ke kita sendiri. Dari situ belajar ternyata hukum fikih muamalah juga penting di sini gitu. Dari situ juga nyusun administrasinya juga sistemnya syariah, dari situ terinspirasi syariahnya dari situ. Terus kalau dari Abah Sentot itu ininya sih sainsnya gitu. Jadi kita jangan mikirnya uang aja gitu. Jadi mikir juga apa sih manfaatnya produk ini ke orang lain, apa sih manfaatnya, apa sih pengetahuan yang kita berikan sama customer
dengan lingkungan kayak gini gitu sih, mikirnya dari Abah Sentot gitu. Jadi cara critical thinkingnya dari Abah Sentot. Sofia lebih ke ini sih, ke ayat di Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apapun yang diberi sama Allah ke kita, apapun ujiannya, apapun bebannya, itu pasti gak mungkin kita gak bisa melewati itu, pasti kita bisa. Jadi itu sih yang bikin Sofia semangat terus, gak ngedown. Jadi pikirannya enggak, pasti bisa Allah ngasih ke Sofia kayak gitu, pasti Sofia bisa gitu. Jadi itu sih yang paling, ayat yang paling nyentuh gitu kalau dibaca. Dari buku kalau nggak salah. Pokoknya kalau menjalani sesuatu itu jangan sampai berhenti di tengah-tengah gitu. Jadi jalanin aja, nanti bakal tercapai. Terus doa aja, nanti bakal tercapai. Jadi jangan sampai putus di tengah-tengah. Jadi harus stabil, harus kuat mental. Jadi kan banyak orang yang mestinya itu bisnisnya tuh bisa menjamur gitu, tapi stop di tengah, jadinya jual aset. Kan banyak kan yang kayak gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu, kita harus perjuangin, soalnya ada era distraction. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang kena distraction itu, kayak misalnya Nokia, terus dan lain-lain kayak gitulah, yang kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi harus perjuangin gimana caranya jangan sampai jual aset sih gitu. Harus perjuangin, harus beradaptasi sama siklus ekonomi sekitar, lain-lain gitu. Awalnya yaitu suruh pilih salon atau gelato. Itu kan lihat ke pameran-pameran gitu, nyari inspirasi, akhirnya seretnya di gelato. Nah dari situ kan bangun dari awal, dan itu sama sekali nggak pakai arsitek, nggak pakai apa, jadi bener-bener real dari keluarga gitu. Jadi dibantu cara desainnya ini, terus kan ini juga bangunannya kan dari tahun 70-an, jadi bener-bener nggak simetris kanan kiri gitu kan. Jadi diusahain gimana jadi kelihatannya simetris, itu pakai akal-akalannya, jadi mikirnya lama. Terus terus dari nyusun konsepnya kan perlu keliling ke sini, ke gelato sini, ke gelato situ. Terus kan juga saya kan masih remaja juga, jadi sering ngedown, terus tapi dibantu sama orang tua, sama tante-tante, sama keluarga, sama teman, itu selalu didukung. Terus kadang berbeda pendapat sama orang tua, terus pokoknya banyak lah gitu-gitunya. Terus waktu sudah buka, maksudnya ngecek gelombang tadi itu juga banyak sih kejadian-kejadian, kayak misalnya mati lampu, semua gelatonya cair gitu. Terus ada atap yang bocor kayak gitu. Itu jadi bener-bener harus siap sih mentalnya buat nyobain buat dicoba kayak kejadian-kejadian yang jump scare. Itu harus siap mental gitu. Kalau sementara kan ini baru susu sama bunga-bunga. Jadi bunga-bunga di sini dari langsung petani bunga. Dari bunga-bunganya dari daerah Kungkuk ya, mungkin Kungkuk. Pokoknya daerah bunga-bunga yang di Batu situ, gitu. Nah untuk kedepannya rencananya bikin komunitas gitu sih. Jadi rencananya malah nggak buka cabang, jadi di sini aja. Tapi mungkin meningkat atau gimana gitu. Itu sih, terus bikin komunitas-komunitas. Jadi juga mengembangkan awareness terhadap lingkungan ke orang-orang gitu. Kedepannya sih insya Allah bakal kerja sama kayak pemerintah, hutan-hutan gitu. Soalnya kan di sini kan furniturnya kan hampir semuanya dari kayu. Jadi nanti rencananya berapa persen dari keuntungan
kafe ini disumbangkan ke hutan. Buat adik-adik, ilmu itu baru kerasa, ilmu bakal 100%, ilmu bakal kerasa nyampe ke kita itu kalau misalnya kita emang niat gitu. Jadi misalnya kita belajar matematika, kita nggak niat ya udah nggak bakal bisa gitu. Jadi kalau kita mau bisa sesuatu, kita mau mahir di suatu bidang itu jangan mengambing hitamkan keadaan, misalnya lingkungannya kurang efektif, gurunya nggak enak, terus gurunya nggak jelas ngomongnya, itu jangan sampai kayak gitu. Jangan mengambing hitamkan orang sekitar kita buat ketidakpahaman kita. Jadi harus benar-benar niat, selagi niat itu bulat, insya Allah bakal nyampe ilmunya gitu. Jadi jangan pernah sia-siakan guru. Jadi kalau nggak paham langsung tanya, kalau misalnya butuh nasihat langsung datang ke guru gitu sih. Soalnya orang itu sama-sama dapat, semua manusia itu punya 24 jam. Tergantung orangnya masing-masing mau gunain 24 jam itu buat apa gitu kan. Gitu. Kalau mau sukses ya udah pergunakan 24 jam itu, maksimalkan belajarnya, hafalannya gitu. Kalau misalnya mau yang biasa-biasa aja ya udah jalanin aja biasa-biasa aja gitu kan. Gitu. Jadi harus ada giroh sendiri, harus bulatkan niatnya dulu sebelum masuk ke tazkiyah, harus benar-benar punya target. Jadi ya punya buku target atau buku list kayak to-do list gitu. Jadi hari ini mau ngerjain apa, hari ini mau ngerjain apa, jadi nggak berantakan semuanya gitu sih gitu.